Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku Normalia Sarah. Nah, di video kali ini kita akan mengapresiasi karya sastra simbolis dalam cerpen Permintaan Terakhir karya Usmar Ismail. Apresiasi kita kali ini juga akan terfokus kepada simbol yang berkaitan dengan tokoh dan penokohan di dalam cerpen ini. Nah, teman-teman, langsung saja yuk kita masuk ke pembahasan. Pertama, ada simbol gambar guru dan murid. Simbol gambar guru dan murid ini berkaitan dengan tokoh dan penokohan dalam cerpen ini, yakni pertama, ketika melihat gambar itu, tokoh aku di dalam cerpen ini menjadi teringat pada gurunya dan dirinya. Hal ini dikarenakan dalam gambar itu terdapat seorang tua yang duduk di atas balai-balai di bawah. Di kakinya bersila seorang anak muda. Pada wajah orang tua itu tergambar kekuatan batin yang tak terhingga. Gores-gores tertera di keningnya. Di sebelah menyebelah pipinya, dan kopiahnya berkerumuk menutup kepalanya sehingga sedikit saja kelihatan rambutnya yang putih. Disela di sana sini oleh rambut hitam. Bibirnya membayangkan kekuatan, kemauan hatinya yang terdesak. Dan tangannya terletak di atas bahu pemuda itu. Ringan tetapi kuat. Gambar itu menjadi simbol yang menggambarkan tokoh yang terdapat di dalam cerpen ini. Gambar guru ini mengingatkan tokoh aku pada gurunya, seorang guru yang tinggi perasaan keseniannya. Sedangkan gambar murid membuat tokoh aku merasa bahwa itu adalah dirinya. Tokoh aku itu disimbolkan sebagai murid di dalam gambar itu. Murid itu adalah seorang anak muda yang duduk di bawahnya bersila, menengadah ke atas melihat gurunya dalam ketakjuban dan kehormatan. Lalu adanya kutipan cerpen yakni, dari sedetik ke sedetik, dari semenit ke semenit, aku kenal rupaku di wajah anak muda itu. Dari kutipan itu dapat disimpulkan bahwa gambar rupa murid itu mirip dengan rupa tokoh aku. Lalu yang kedua, simbol gambar guru dan murid ini juga membuat asal mulanya tokoh bergiat dan mencoba untuk menggambar. Tokoh aku membayangkan penghidupan di atas layar penghidupan dengan tak mengacuhkan caci pujian, tetapi terus berusaha tak putus-putusnya untuk melukis. Yang ketiga, gambar guru dan murid ini juga membuat tokoh aku menjadi ingat kepada gurunya setelah sekian lama berpisah. Tokoh aku ini sempat berpisah dengan gurunya karena ia berada di luar negeri. Tapi setelah tokoh aku kembali pulang, tokoh aku tidak lagi mendengar kabar tentang gurunya. Pada suatu hari, ketika tokoh aku duduk di muka rumah, ia melihat seorang berjual gambar. Dan terdapat seorang pembeli yang menawar gambar itu. Tokoh aku sangat mengenali gambar itu, karena itu adalah gambar guru dan murid. Melihat gambar itu, tokoh aku meminta kepada penjual gambar tersebut untuk bertemu dengan orang yang menggambarnya. Lalu gambar ini yang juga akhirnya membawa tokoh aku bertemu lagi dengan gurunya. Nah, yang keempat, gambar guru dan murid ini pada akhirnya terrealisasikan jua. Hal ini dibuktikan dalam kutipan cerpen, tak salah lagi, yang duduk di atas balai-balai ini ialah guruku, telah agak tua tampaknya, kopiahnya berkerumuk di atas kepalanya. Dan dari sana sini tersembur dari dalam tutup kepalanya itu rambut putih. Tak tahan hatiku lagi, aku meniarap di bawah lututnya, tak sadarkan diri. Ketika aku angkat kepalaku, heran aku melihat wajah yang tenang itu. Sedikit pun tak terlihat keheranan di mukanya yang pucat itu. Dan kutipan, lihatlah kita sekarang tak ubahnya seperti gambarku dahulu. Lalu selanjutnya, gambar guru dan murid ini juga membuat tokoh aku menjadi terharu karena ia melihat gambar itu sudah kotor, tak pernah dibersihkan dan penuh debu, tapi sungguh pun demikian, masih mempunyai sinar yang membayang dari bawah kotoran yang menutupinya itu. Jadi simbol gambar ini masih tetap ada meskipun sudah lama dan tetap mempengaruhi penokohan yang ada dalam diri tokoh aku. Dan yang terakhir,
Gambar guru dan murid ini menjadi momen terakhir bagi tokoh aku dan gurunya. Sebagai permintaan terakhir, gurunya meminta tokoh aku untuk membuatkan suatu gambar, yakni gambar ciptaan dari tokoh aku. Hal itu sebagai balasan gambar gurunya dahulu. Akan tetapi tokoh aku tidak dapat memenuhi permintaan gurunya. Hal ini yang membuat tokoh aku memutuskan untuk pergi ke dinding dan mengambil gambar guru dan murid itu. Dan ia peragakan untuk gurunya. Nah, selanjutnya ada simbol yang kedua, yakni simbol akar. Tokoh aku menyimbolkan bahwa gurunya adalah akar. Hal ini tergambar dalam kutipan cerpen, "Aku bergantung kepada guruku seperti seorang bergantung di akar yang tak kelihatan pangkalnya. Sedangkan di bawahnya lembah yang dalam." Jadi dapat disimpulkan bahwa simbol akar ini diciptakan dari tokoh aku untuk gurunya. Dan yang terakhir ialah simbol langit. Nah, simbol langit ini dikatakan oleh gurunya untuk nasib ahli seni. Hal ini tergambar dalam kutipan cerpen, "Tak usah kau bersusah hati, nak. Nasib ahli seni sekaliannya sama, seperti hari cerah di waktu pagi, tetapi kian lama kian kelam jua, hingga akhirnya datang awan hitam menutup bentangan langitnya." Nah, teman-teman, itu dia simbol yang terdapat di dalam cerpen Permintaan Terakhir karya Usmar Ismail. Jadi, dapat disimpulkan bahwa simbol-simbol dalam cerpen ini seperti simbol guru dan murid, simbol akar, dan simbol langit merupakan penggambaran dari para tokoh yang mempengaruhi penokohan dalam diri tokoh. Adanya simbol ini juga menyebabkan terjadinya peristiwa dan alur di dalam cerpen ini. Nah, teman-teman, itu dia pembahasan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.